malam, Bapak Ibu semua, selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ashad Kusuma Jaya. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Isnawan juga segenap tim pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga pengelola Muhammadiyah with You dalam pengajian malam hari ini yang bertemakan pengalaman spiritual selama perawatan dan isolasi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat segala nikmat sehingga kita bisa berkumpul, bertemu kembali walau dengan virtual seperti ini. Assalatu wassalamu ala asyrafil khalqi habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Salma Latifah. Pengajian kali ini kita bersama dengan Ustadz Ashad Kusuma Jaya. Saya manggilnya Ustadz, karena kali ini kita akan membahas tentang pengalaman spiritual selama perawatan dan isolasi. Tapi Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, agar acara ini berjalan dengan lancar, berkah, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya ialah sambutan dari pengelola Muhammadiyah with You kepada Bapak Isnawan, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Malam ini kita dipertemukan kembali lewat Muhammadiyah with You yang ke-308 kalau tidak salah. Luar biasa pengajian kita ini ditangani oleh PWMDIY, MCCC BWM, dan juga teman-teman semuanya saya kira. Saya terima kasih pada teman-teman sekalian yang tetap setia hadir tiap malam untuk meramaikan, untuk mensemarakkan acara kita ini dalam rangka memberikan penguatan terhadap kawan-kawan kita yang sedang terpapar COVID maupun yang sudah terpapar COVID, agar tetap kuat imannya dan imunnya sehingga mereka mampu untuk menanggulangi wabah virus COVID-19 yang luar biasa ini. Mari kita berikhtiar untuk melaksanakan protokol kesehatan dan sekaligus mendekat kepada Allah agar kita terjaga dari hal-hal yang buruk dari COVID-19 ini. Malam ini kita akan bersama oleh Ustadz Mas Ashad Kusuma Jaya, sahabat saya, Ustadz yang juga Wakil Ketua PDM Kota Yogyakarta, yang sekeluarga pernah terpapar COVID. Nah, malam ini akan menyampaikan pengalamannya seperti itu. Bu Maksunah juga seperti itu. Kita akan melihat pengalaman Mas Ashad bersama keluarga ketika terpapar COVID, bagaimana pengalaman spiritual di dalam perawatan dan juga dalam isoman ketika beliau terpapar. Saya kira akan menjadi sesuatu yang berharga buat sekalian yang sudah pernah terpapar maupun yang belum pernah terpapar, ketika kita mendengarkan kisah atau pengalaman dari kawan-kawan yang telah pernah mengalami masa-masa sulit ketika harus menanggulangi COVID-19 yang menerpa pada dirinya, termasuk keluarga Mas Ashad Kusuma Jaya ini. Saya kira itu. Terima kasih Mas Ashad atas waktunya dan ilmunya untuk kita sekalian, dan saya kira ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dulu yang seminggu yang lalu Mas, siapa namanya, sutradara kita itu tangganya Mas Ashad. Ini Mas Hanung. Saya kira satu RW ya Mas. Saya kira pengalaman beda dulu. Kalau dulu dari sisiologi ini Mas Ashad cerita dari sisi pengalaman spiritual. Saya kira begitu saja dari saya pengantarnya. Semoga ini menjadi penguat buat kita sekalian untuk tetap terjaga fisik kita, terjaga iman kita untuk tetap kuat dalam menanggulangi virus COVID-19. Matur nuwun sekali lagi, dan juga pada Bapak sekalian yang saya hormati yang tetap setia untuk menyertai kita sekalian. Matur nuwun, nasrullah wa batung qarib, Bapak Sidil Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isnawan atas sambutan yang diberikan. Masya Allah, Bapak Ibu semua, malam kali ini benar-benar kita sekarang sharing. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan atau lain hal sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti ketika sesi tanya jawab, bisa langsung saya bacakan. Nah, Bapak Ibu semua berbicara tentang pengalaman spiritual dan COVID. Ustadz Azhad, saya izin sharing sebentar ya Ustadz. Saya juga sebenarnya termasuk anak dari sekeluarga itu terpapar COVID-19 pada saat itu. Dan hanya 2 orang yang tidak, saya dan adik saya pada saat itu. Dan kebetulan itu saya merasa di situ iman juga, imun benar-benar diuji. Karena ya banyak dari eksternal, ya dari tetangga. Saya waktu itu dari bulan Oktober akhir November. Orang tua saya kan sudah imunnya sudah merendah gitu. Itu 3 bulan di isolasi mandiri. Dan banyak sekali cobaan-cobaan silih berganti seperti itu. Nah, Masya Allah sekali pengajian kali ini adalah pengalaman spiritual dan perawatan selama isolasi kayak gitu. Nah, Bapak Ibu semua, semoga kita bisa mengambil pelajarannya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Langsung aja daripada berlama-lama kepada Ustadz Azhad Kusumajaya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Maaf, ternyata kok punya saya nggak bisa muncul ya di sebentar. Di sini muncul, Pak Ustadz. Oh ya, maaf. Share-nya belum betul, Ustaz. Iya, share-nya yang Ya. saya baca bisa ini. Host saja Ustaz di apa? Dibantu host. Atau Ya. mau dibantu Pak Ustadz? Oh ya, ini udah. Ya, ini. Nah, udah. Udah ada asistennya. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak pimpinan Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, wabil khusus yang hadir dan memberikan sambutan tadi, senior kami, guru kami Pak Muhammad Isnawan, dan seluruh jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan pada hari ini, dan juga seluruh jamaah Zoomiyah acara malam hari ini. Ketika saya diminta untuk berbicara, saya melihat kapasitas saya untuk menyampaikan hal-hal yang berbau teoritik dan terkait dengan kesehatan maupun penanganan COVID mungkin tidak terlalu kompeten, tetapi tentu saja saya punya sebuah pengalaman spiritual yang mungkin juga bisa berbagi. Pengalaman spiritual itu sifatnya pribadi. Tetapi artinya pribadi itu masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Misalnya satu rumah, ya saya dengan istri saya, seluruh istri dan anak saya itu terpapar COVID, tetapi tentu saja pengalaman spiritualnya berbeda satu sama lain. Tetapi justru karena berbeda Ustadz, itulah kita. Maaf. Pak Ustadz, mohon Ya. maaf saya potong. Ini tampilannya belum keluar, Bapak. Oh iya. Inggih.
Oh, punya saya sudah tampak ya, gimana ini caranya? Mungkin keluar sebentar Pak Ustadz, keluar dulu. Metu sih Mas Azad, metu sih ngomel bumune Mas. Mungkin start lagi Ini. lewat langsung ke Macet nih. powerpoint-nya aja yang di ini keluarkan. Sampun. Bentuknya MS Word Bapak sekalian, karena saya biasa menulis di makalah. Kalau bicara nyicil satu tulisan, kalau dikumpulkan ini jadi buku kalau begini nih. Kalau buat PPT nggak jadi buku, jadi kumpulan materi kuliah. Mungkin dibesarkan sedikit Ustadz. Oh ya. Okay. Besar. Ya. Matur suwun. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, jadi saya berbicara tentang pengalaman spiritual karena ini yang saya alami. Saya bercerita tentang sesuatu yang saya alami sendiri dan berharap bahwa pengalaman ini punya manfaat setidaknya untuk kami sendiri dan kemudian juga untuk jamaah Zoomiyah sekalian, terutama bagi mereka yang masih menjalani proses isolasi atau perawatan. Saya kira ada banyak waktu untuk mendapatkan pengalaman spiritual ini, gitu. Yang ketika sehat barangkali tidak mendapat pengalaman ini, artinya ada makna, gitu. Nah, pengalaman spiritual, gitu ya, dalam konteks ini saya pahami ya sebagai keyakinan yang berhubungan dengan Tuhan dan pengalaman seputar perincian makna dari kenyataan hidup yang dialami serta merupakan kekuatan batin dalam menjalani hidup. Jadi pengalaman spiritual itulah yang kemudian membuat saya setidaknya justru mendapatkan banyak hal ketika menjalani perawatan dan isolasi sebagai pasien COVID itu. Yang ketika saya tidak mengalami itu, saya tidak mendapatkan banyak hal itu. Saya terkonfirmasi positif COVID pada tanggal 11 Juni 2021 melalui tes PCR swab di PKO. Kemudian saya termasuk orang yang bukan OTG, sehingga kemudian saya harus mengalami perawatan meskipun kemudian berdasarkan pemeriksaan di PKO saya bisa melakukan perawatan sekaligus isolasi di shelter, sehingga tidak perlu mengambil bed, mengurangi jatah bed untuk pasien di rumah sakit. Di shelter saya 10 hari dan kemudian 10 hari setelah 10 hari saya katanya harus 4 hari, minimal 4 hari isolasi mandiri, tapi saya genapkan 10 hari karena kemudian ternyata batuk dan pilek saya itu belum selesai selama 4 hari itu. Sehingga hampir 1 bulan menjalani perawatan dan isolasi sebagai pasien terpapar COVID, saya memiliki pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual ini yang memiliki makna memberi kekuatan hidup selama dan sesudah saya menjalani perawatan dan isolasi. Karena itu saya ingin berbagi pengalaman yang memberi kekuatan hidup kepada saya tersebut. Pengalaman pertama saat merasa gejala. Ya, dulu kalau saya dengar itu awal-awal pandemi ini banyak orang yang terpapar COVID tetapi tidak ada gejalanya, OTG istilahnya. Namun sekarang ya berbarengan dengan saya dan apalagi kemudian setelah saya ini banyak sekali orang yang terpapar COVID dengan merasakan gejala, termasuk saya ini. Nah, di saat ada gejala-gejala sempat membayangkan jika gejala COVID, maka saya akan jika saya membayangkan kalau kemudian saya itu gejala ini benar-benar COVID, saya membayangkan wah kalau ini kemudian banyak orang tahu, maka saya akan dijauhi oleh orang. Itu terus bersih dalam pengalaman dalam benak saya. Jadi ketika saya mengalami itu bayangan saya nanti kalau saya itu betul-betul positif COVID, maka saya akan dijauhi oleh orang, kemudian ya mendapatkan perlakuan diskriminatif ya karena terpapar COVID. Itu ada yang dalam benak saya. Maka saya sempat untuk kemudian ya sudah saya kemudian diam-diam saja
tidak berbicara kepada orang bahwa saya kemudian memiliki gejala-gejala itu, dan saya berusaha untuk sambil mengonsumsi obat flu. Namun saya merasa bahwa pilihan ini adalah pilihan yang egois dan tak bertanggung jawab. Untuk itu karena saya harus memastikan bahwa saya benar-benar tidak sakit dan bisa menularkan penyakit kepada lingkungan saya. Kepastian ini penting agar bisa mencegah hal-hal yang lebih buruk terjadi sedini mungkin. Kalau saya ternyata sakit dan diam-diam seperti tidak sakit, lalu menularkan penyakit, hingga kemudian banyak orang ikut sakit, betapa berdosanya saya. Untuk itu saya pun mendaftarkan tes PCR swab di PKU Muhammadiyah sambil berdoa agar hasilnya negatif. Nah, itu pengalaman saya ketika kemudian saya sudah merasakan gejala. Sudah awal saya takut kalau kemudian nanti ini terpapar, wah saya akan mengalami perilaku diskriminatif. Saya akan di stigma negatif oleh masyarakat karena saya mengalami terpapar ini. Sehingga sempat kemudian saya ingin menyembunyikan gejala-gejala saya itu. Tetapi itu saya akhirnya berpandangan gitu, bahwa itu bukan perilaku bijaksana. Saya harus memastikan bahwa saya positif atau negatif. Sehingga kemudian saya bisa tahu bahwa saya itu sakit dan bisa membawa penyakit atau tidak. Gitu. Nah, kalau kemudian saya membawa penyakit, maka itu akan bisa membahayakan lingkungan saya. Dan juga tentu saja adalah saya sendiri. Nah, akhirnya kemudian saya mengambil inisiatif untuk melakukan tes itu. Nah, kemudian pengalaman saya di saat kemudian vonis, jadi ternyata setelah hasil tes PCR swab itu muncul, menunjukkan bahwa saya benar-benar positif terpapar COVID. Nah, ketika menerima berita tersebut, lalu terbesit pertanyaan dalam benak saya, di mana saya tertular dan siapa yang menularkan? Itu menurut saya otomatis saja. Jadi ketika saya otomatis, saya lewat apa, di mana dan siapa yang menularkan? Karena selama ini saya merasa saja ya. Artinya kemudian apakah saya merasa saya sudah menerapkan 3M itu dengan baik. Ya, saya merasa bahwa saya selalu menjaga jarak dengan teman-teman gitu. Kalaupun rapat ya minimal 1 meter jaraknya. Kemudian saya selalu kalau kemudian masuk rumah dan sering-sering mencuci tangan dan kemana-mana saya selalu bawa hand sanitizer. Saya pakai masker, ya pada waktu itu maskernya juga belum double, tapi saya selalu pakai masker. Nah, saya merasakan itu, gitu. Dan maka kemudian ketika kemudian saya tiba-tiba positif, saya kemudian berpikir lewat di mana saya terpapar ya, saya ditulari di mana dan siapa yang menulari saya. Saya pikir-pikir, saya analisis dan sebagainya. Akhirnya saya menduga, oh di tempat itu dan oleh orang itu, gitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya muncul di dalam hati saya, wah saya berarti dulu itu tertular itu. Nah, tapi saya akhirnya kemudian menyadari bahwa tidak ada bukti yang benar-benar pasti bahwa tempat dan orang yang saya duga itu adalah sumber penularan virus corona ke tubuh saya. Maka kalau saya kemudian seakan-akan membuat itu pasti, maka kemudian itu kan bagian dari suudzon, bagian dari prasangka buruk gitu. Maka saya sepatutnya mengucapkan istighfar ketika kemudian saya mencoba menduga-duga itu janjani, oh dia ternyata dia yang menularkan itu. Saya harus mengucapkan istighfar karena telah menumbuhkan prasangka buruk, menyalahkan orang lain sebagai sumber penularan virus. Nah, karena itu selain menerima fakta ini sebagai kehendak Allah, jadi saya tetap merasa bahwa ini adalah bagian dari kehendak Allah. Saya merasa seharusnya apa yang terjadi ini justru saya gunakan untuk introspeksi saya bahwa saya sebenarnya belum sepenuhnya menjalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak sehingga masih kebobolan virus ini. Jadi ini bagian dari introspeksi saya akhirnya. Ya, saya berusaha untuk tidak menyalahkan siapapun. Saya berusaha meskipun kemudian saya menduga-duga dan sebagainya, saya usahakan saya bersihkan
hati saya bahwa kemudian saya tidak menduga bahwa saya tidak ingin menyangka buruk terhadap siapapun. Jangan-jangan dia yang menularkan. Karena sangat mungkin bahwa penularan itu ya dari perilaku saya, kemudian memegang benda-benda yang tidak jelas, yang saya sangka tidak ada virus di asana, tetapi kemudian gitu. Atau ketika kemudian saya mencuci tangan, atau kemudian saya menggunakan hand sanitizer tidak terlalu baik, saya berprasangka buruk terhadap diri saya sendiri, sehingga saya bisa melakukan introspeksi. Saya berusaha untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, karena justru ketika berprasangka buruk terhadap orang lain, saya tidak bisa memperbaiki diri saya sendiri, karena kemudian saya justru akan lebih banyak menyalahkan orang lain. Nah, ini yang kemudian saya alami ketika saya saat divonis positif itu. Jadi saya berusaha menjadikan ini adalah fakta, bahwa ini adalah kehendak Allah, dan saya sangat yakin bahwa kehendak Allah itu adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, saya gunakan untuk melakukan introspeksi. Karena yang paling penting dari sebuah kejadian itu adalah setelah ini apa? Ya, setelah kejadian itu bukan berarti kemudian kita terlarut dalam kejadian, tetapi setelah kejadian ini apa yang bisa kita lakukan? Apa peningkatan yang bisa kita dapatkan dari fakta yang kita temui ini? Kemudian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, setelah saya mendapatkan kabar positif COVID, saya kemudian saya melaporkan kepada Ketua RT dan RW dan kemudian Ketua RW melaporkan kepada Puskesmas. Beberapa saat kemudian, pihak Puskesmas menghubungi saya melalui WhatsApp, bertanya siapa saja yang kontak erat dengan saya. Nah, saya kemudian menyebutkan pertama tentu saja ada keluarga saya dan beberapa nama. Dan ternyata itu untuk melakukan tracing. Dan setelah melakukan tracing, ternyata hasilnya istri dan anak-anak saya semua dinyatakan terpapar COVID. Positif terpapar COVID. Nah, ada pengalaman yang terkait ini ya, pengalaman spiritual terkait ini. Jadi ketika saya mendengarkan mendapat kabar bahwa keluarga saya, anak-anak saya dan istri saya terpapar COVID, saya timbul rasa was-was karena saya berada di shelter sementara mereka di rumah dan oleh Puskesmas diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Saya terbayang apakah tetangga saya itu bisa menerima. Lingkungan saya bisa menerima. Gitu. Saya teringat di Jogja itu berapa kali kasus shelter diusir. Ada orang melakukan isolasi mandiri di kantornya diusir. Ada yang kemudian membuat shelter, ya pemerintah membuat shelter, menyewa sebuah penginapan untuk shelter, ditolak warga dan sebagainya. Saya membayangkan kalau itu terjadi di keluarga saya, betapa saya kemudian sangat merasa terpukul, dan ini yang menimbulkan was-was saya. Sehingga kemudian saya mencoba menghubungi keluarga dan teman-teman saya supaya mengawal, jangan sampai kemudian nanti keluarga saya mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, ada terjadi apa-apa pada keluarga saya. Nah, ternyata kemudian yang tidak saya duga, ternyata justru support tetangga kepada keluarga saya sungguh sangat mengharukan. Dengan dikoordinir oleh pengurus RW, para tetangga mengumpulkan bantuan. Ini bukan masalah bantuannya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana empati mereka muncul, bukan malah justru melakukan intimidasi terhadap keluarga saya karena terpapar COVID. Jadi para tenaga mengumpulkan bantuan keperluan hidup untuk anak-anak dan istri saya selama menjalani isolasi mandiri. Pengurus Takmir Masjid menggerakkan jamaah untuk memberi bantuan. Pengurus Ranting Aisyah juga bergerak cepat untuk memastikan istri dan anak saya tercukupi kebutuhannya. Nah, tak kalah membahagiakan, pihak Puskesmas memberikan bantuan obat-obatan serta bantuan konsultasi via WhatsApp untuk menjaga kesehatan keluarga saya. Maka saya pun menjadi bersyukur atas sebuah kebersamaan dan kasih sayang masyarakat yang dirasakan oleh keluarga saya itu. Jadi rasa khawatiran, was-was yang saya
saya dapatkan ketika saya mendengar kabar anak istri saya juga terpapar, itu kemudian ternyata hilang. Karena ternyata justru lingkungan saya, tetangga, dan pengurus takmir atau jamaah masjid, pengurus Aisyah, Muhammadiyah, semua mensupport, semua membuat kondisi menjadi nyaman terhadap keluarga saya, sehingga kemudian mereka bisa menjalani isolasi mandiri secara baik, ya. Jadi tenang, meskipun saya setelah saya pulang itu baru diceritain istri saya, selama 3 hari atau 4 hari pertama isolasi mandiri itu istri saya nggak bisa tidur. Jadi karena kondisi ini juga, gitu. Mungkin juga sama dengan ketika saya was-was itu. Nah, terutama salah satunya itu kan ketika istri saya kan oleh puskesmas ketika di tracing itu kemudian direkomendasikan untuk melakukan tes swab di puskesmas Mantri Jeruan, karena pada waktu itu puskesmas Keraton belum ada tes swab, belum melaksanakan itu karena belum terlalu banyak pas masa itu. Nah, ketika kemudian kan harus berangkat ke Mantri Jeruan, puskesmas Mantri Jeruan. Di perjalanan mungkin ada tetangga yang melihat istri saya dan anak-anak keluar, gitu. Sehingga kemudian ada berita bahwa meskipun isolasi mandiri, ternyata anak dan istri saya itu kemudian berangkat ke pasar, padahal pada waktu itu sebenarnya adalah berangkat melakukan tes swab untuk memastikan positif dan tidaknya. Jadi ketika saya positif itu kemudian saya minta istri saya sudah isolasi mandiri sebenarnya, tanpa harus memberitakan kepada siapapun. Tetapi kemudian karena tracing dari puskesmas, maka kemudian harus melakukan tes swab di puskesmas Mantri Jeruan, dan akhirnya kemudian terkonfirmasi positif. Nah, ini barangkali salah satu sebab, tapi mungkin ada sebab-sebab yang lain. Yang jelas istri saya bercerita bahwa selama 4 hari pertama isolasi mandiri itu tidak bisa tidur, sehingga kemudian ketika konsultasi ke puskesmas, ya ketika konsultasi ke puskesmas, istri saya akhirnya kemudian dikirimi beberapa obat, salah satunya CTM, obat tidur. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya itulah pengalaman saya ketika mendengar anak istri saya juga divonis positif, gitu ya. Jadi maaf, ini bahasanya bukan divonis, ya, dikonfirmasi positif. Ini seakan-akan dikonfirmasi positif, gitu. Jadi saya kemudian menyampaikan kepada saya merasa bahwa kemudian ternyata was-was saya tidak terlalu ternyata benar bahwa lingkungan rumah, lingkungan keluarga saya itu sangat appreciate. Juga ada teman-teman yang mengirim kepada saya bantuan, bahkan ada teman dari Jakarta itu tahu saya COVID, langsung gitu, kemudian dia pesan buah-buahan dikirim ke shelter. Dan alhamdulillah sampainya itu kemudian setelah saya pulang, sehingga kemudian saya bilang kepada Mas Irfan, penanggung jawab shelter, ya sudahlah, itu teman-teman di sana sajalah, gitu. Maksud saya harus kembali ke shelter hanya gara-gara kemudian ada kiriman buah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi itu yang pengalaman saya ketika mendengar bahwa keluarga saya juga terkonfirmasi positif. Nah, saat menjalani perawatan dan isolasi, saya juga punya berapa banyak pengalaman lah di shelter itu, ketika menjalani perawatan itu. Saya adalah pasien dengan gejala sehingga tidak hanya menjalani isolasi, tapi juga mendapat perawatan. Namun alhamdulillah dari pemeriksaan di UGD serta hasil klinis di PKU Muhammadiyah, perawatan saya tidak harus di rumah sakit, tetapi dapat dilakukan di shelter sambil menjalani isolasi. Perawatan yang saya dapatkan berupa pemberian obat-obatan dan cek rutin dokter kunjung. Obat-obatan mungkin untuk mengobati demam dan batuk. Ya, batuk saya sebenarnya agak terasa betul, sehingga ketika sholat itu saya sesak gitu ya. Saya itu, tetapi ya alhamdulillah tidak sampai akut lah sesak saya.
Saya kemudian juga ada vitamin-vitamin untuk memperkuat imunitas. Nah, jika ada masalah kesehatan, saya bisa yang saya alami, saya bisa langsung konsultasi ke dokter lewat penanggung jawab shelter yang selalu siap jaga. Saya merasakan petugas shelter dan tenaga medis yang mendampingi perawatan dan isolasi saya memberi efek positif terhadap perkembangan kesehatan fisik dan mental saya. Ya, karena saya bayangkan kalau kemudian para dokter dan petugas shelter itu orang yang relatif menakutkan, ya artinya menjaga jarak dan begitu ya tampil menakutkan, bersikap kurang bijak terhadap para pasien COVID ini, ya tentu saja secara fisik ya perkembangan kesehatan baik fisik maupun mental tentu saja akan berpengaruh. Dan alhamdulillah para petugas shelter dan tenaga medis yang mendampingi perawatan dan isolasi saya justru memberikan efek positif terhadap perkembangan fisik dan mental saya. Nah, di masa itu gitu ada sekitar 10 hari itu saya banyak ya saya berusaha untuk memanfaatkan waktu itu untuk banyak merenung terhadap apa-apa yang saya alami ini. Saya punya waktu untuk banyak merenung, menyendiri gitu, tidak diganggu gitu. Saya sebenarnya digoda sama teman-teman, wah ini selama isolasi ini pasti menghasilkan satu tulisan gitu. Buru-buru menghasilkan satu tulisan gitu. Tapi justru saya mendapat banyak hal, melakukan perenungan-perenungan terhadap apa yang saya alami dan selama ini yang saya jalani gitu. Nah, beberapa renungan yang saya dapatkan itu yang antara lain adalah pertama, ya sebagai manusia saya menyadari bahwa ujung dari kehidupan adalah kematian dan saya tidak tahu kapan itu terjadi pada saya, maka saya harus gunakan masa wasiat untuk sebanyak-banyaknya beramal baik dan semakin ikhlas dalam menjalani hidup, karena sesungguhnya hidup kita hanya untuk mengabdi kepada Allah dan menjalankan amanah sebagai wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi. Kita tidak tahu kapan mati, gitu ya. Ada orang yang menyangka karena sakit COVID dan kemudian komorbid, dia akan tidak lama hidupnya, tapi ternyata kemudian sembuh, kemudian berapa hari kemudian tidak ada. Saya tinggal, kebetulan ini renungan ini muncul salah satunya karena saya tinggal saya di kamar sebelahan dengan Pak Purwadi, Ketua MDMC PBM DIY, yang beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya istri beliau wafat ya karena terpapar COVID. Beliau bercerita bahwa sebenarnya yang sakit pertama kali adalah beliau karena stroke gitu kan, dan istri beliau merawat beliau dan sebagainya. Nah kemudian sampai pada waktu tertentu beliau kemudian istri beliau terpapar dan akhirnya tidak lama kemudian drop dan akhirnya istri beliau meninggal dunia. Dan ini menjadi itu yang kemudian saya menjadi pernah bahwa kemudian yang sakit, yang stroke, yang hampir tidak bisa apa-apa itu Pak Purwadi, tapi kemudian yang meninggal adalah istrinya. Ini sesuatu yang ya itu betul-betul rahasia Allah, dan itu yang kemudian saya menyadari bahwa ya kematian itu bisa datang kapan saja dan kita tidak tahu kapan mati. Dan yang paling pasti adalah kita semua adalah bahwa kita semua nanti akan mati. Nah, arep suara pojok ujung bawah, kiri bawah, pojok kanan atas, kiri bawah, kiri bawah. Ya, mohon nanti host bisa mematikan yang live tuh. Ingat sih ke. Ingat gini live dulu. Ya. Jadi Pak sekalian, itu yang pertama, bahwa saya merasakan ya bahwa saya menyadari betul pada waktu setelah dan mendengar cerita dari Pak Purwadi itu bahwa ya sudah, kita semua harus siap mati kapan saja, dan yang paling penting adalah ketika kita belum mati ya banyak beramal baiklah daripada nanti kemudian kita menyesal sudah tidak lagi bisa beramal
kita sangat menyesal gitu. Dan kita jalani hidup dengan ikhlas, nggak usah terlalu banyak keinginan-keinginan yang justru membuat kita itu tidak nyaman dalam hidup itu. Kita boleh punya cita-cita, tetapi kemudian yang paling penting adalah kita dalam cita-cita pun adalah dalam rangka untuk bahwa kita hanya mengabdi kepada Allah. Kita hanya berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, memberikan yang terbaik di dunia ini, memakmurkan bumi, memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Ini yang pertama yang saya dapatkan dari renungan ketika saya mengalami isolasi, perawatan dan isolasi itu. Yang kedua, untuk pribadi saya sungguh seharusnya selalu bersyukur kepada Allah, karena selama ini ya sebelum saya sakit itu saya diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas dan berkarya untuk mendatangkan kemanfaatan yang akan menjadi amal jariah kita. Menurut amal jariah saya. Artinya bahwa kemudian kita ternyata selama ini itu ya memang sebenarnya sudah diberikan kesempatan, kesehatan, dan itu sebenarnya layak kita syukuri. Kadang-kadang memang kita baru sadar bahwa sesuatu nikmat itu ketika kita merasakan, kita mendapat betul-betul bisa menikmati atau kita bisa merasakan nikmatnya sehat justru ketika kita sakit. Nah itu yang saya sadari, bahwa kemudian seharusnya kita dalam hidup itu sangat-sangat perlu selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, termasuk adalah nikmat sehat. Nah, mereka yang sakit pun tentu saja bisa menyadari, dan saya kira semua yang sakit akan bisa mendapatkan betapa kita harus bersyukur ketika kita dikaruniai kesehatan. Nah, yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya selama pandemi itu melakukan perenungan, dan saya kemudian mencoba untuk melihat dalam skala yang lebih luas. Persoalannya bukan hanya persoalan saya pribadi, tapi persoalan yang bersifat luas, bahwa yang mengalami pandemi ini bukan hanya saya. Saya tidak melihat pandemi ini sebagai bagi kita semua bukan sebagai azab. Saya memahami pandemi ini adalah ujian. Ujian bagi kita semua. Ya, kalau namanya ujian, maka kalau lulus kita akan bisa naik kelas, naik derajatnya, lebih tangguh setelah menjalani ujian ini. Tentu saja itu semua hanya bisa dilakukan kalau kita bersabar dalam menjalani fenomena, dalam menjalani ujian pandemi ini. Karena kalau kita tidak sabar, kita akan kehilangan nalar jernih. Ya, kalau kita tidak sabar akan kehilangan nalar jernih. Ya, kita melihat sesuatu dengan pikiran yang kacau karena kita tidak diberi kesabaran. Sehingga kemudian mari kita pelihara kesabaran dalam menjalani ujian ini, sehingga nalar jernih kita terjaga dan kita pun bisa berikhtiar secara benar. Saya mengikuti berita-berita di media sosial. Salah satu yang saya contohkan, ada salah seorang yang mengaku dokter dan kemudian menyebutkan bahwa kita harus mengkonsumsi vitamin C setiap jam sekali dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak menggunakan nalar yang jernih, maka kemudian kita berikhtiar dengan cara seperti itu untuk agar kita tidak terpapar COVID, justru akan membahayakan kesehatan kita. Itu saya baca dalam beberapa literatur. Gitu. Betapa bahayanya konsumsi berlebihan dari vitamin C. Nah, tapi tentu saja itu yang lebih tahu adalah dokter. Saya ingin menunjukkan bahwa kalau kita tidak sabar dan kemudian menerima berita-berita itu apa saja dan sebagainya, maka kemudian ikhtiar kita bisa jadi tidak benar. Gitu. Kenapa? Karena kemudian kita sekedar pokoknya pengen segera selesai masalah ini, dan itu akan membuat seakan-akan atau membuat kita terjebak pada ikhtiar yang tidak benar karena nalar kita juga tidak jernih.
Nah, ini yang ketiga. Maka mari saya perenungan saya ini, saya betul-betul meyakini bahwa apa yang terjadi ini adalah ujian. Dan ketika kita lulus, insya Allah kita bisa naik derajatnya, baik sebagai individu maupun sebagai dalam kebersamaan kita, baik sebagai masyarakat, baik sebagai bangsa, baik sebagai umat manusia. Ketika kita berhasil menjalani ujian yang diberikan Allah ini, maka kita insya Allah akan naik derajatnya, akan lebih tangguh dalam menjalani hidup. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bahwa kemudian ada satu kesimpulan dalam hidup saya, selama saya menjalani perawatan, bahwa kita ternyata perlu mendorong dan menjaga semangat kejamaahan, sehingga mindset masyarakat kita bisa selalu berorientasi pada kebersamaan dalam mengatasi persoalan yang dihadapi, bukan saling caci satu sama lain ketika menghadapi perbedaan, atau justru mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan itu dimulai dari kehidupan berkeluarga serta bertetangga. Mari kita mulai dari keluarga kita untuk mencoba membangun semangat kebersamaan, sehingga mindset kita dan cara berpikir kita itu selalu berorientasi pada kebersamaan dalam mengatasi persoalan. Ya. Jadi bagaimana kita membangun sebuah kebersamaan untuk mengatasi persoalan. Karena saya melihat lalu lintas di media sosial kita itu masih dipenuhi juga dengan caci maki dan ya sesuatu yang kemudian justru akan mengarahkan pada secara spirit mendatangkan energi negatif dalam hidup itu. Bagaimana kemudian kita justru menghadirkan energi positif? Salah satunya adalah dengan membangun spirit kejamaahan dalam kita mulai dari keluarga kita. Kita ajari anak-anak kita itu bahwa melihat bahwa ada banyak aneka ragam masyarakat kita, ada banyak sekali aneka ragam manusia, jenis-jenis karakter manusia yang berbeda-beda. Tetapi janganlah merasa sombong dengan karakter yang mungkin dianggap rendah, karena setiap kerendahan itu pasti Allah juga memberikan kelebihan. Demikian juga dalam bertetangga. Marilah kita jaga pertetanggaan yang baik, karena orang yang beriman itu memang salah satunya syaratnya adalah dia berhubungan baik dalam pertetanggaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu yang keempat yang saya dapatkan dalam perenungan saya selama menjalani perawatan dan isolasi. Yang kelima, saya kemudian ya mungkin hampir sama dengan yang keempat, tetapi ini lebih spesifik. Betapa pentingnya kebiasaan, saya merasa betapa pentingnya kebiasaan tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, saling menasihati. Ini seharusnya juga saling mendoakan. Maaf, ini saya tambah nih, seharusnya saling mendoakan, saling menasihati, beramar ma'ruf nahi mungkar dalam koridor bil hikmah wal mau'izatil hasanah dalam jalinan pertemanan kita. Mari saya merasa bahwa ini harus kita jalankan dalam setiap pertemanan kita, baik lewat media sosial maupun dalam pertemanan di jalinan sosial selama ini, bahwa tolong menolong dalam kebajikan, saling menasihati, mengajak-ngajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dengan kebijaksanaan dan kata-kata yang baik, itu sesuatu yang sangat penting sekali. Mendoakan itu, saling mendoakan juga penting. Ini mungkin sekaligus Pak Isnawan, jadi saya dapat kabar dari Mas Prawoto, rohaniawan di PKO dulu. Dulu Bapak, ya, ayah saya itu pedagang buku di shopping center pada waktu itu. Tetapi
rutin seminggu sekali, kalau nggak salah hari Jumat itu, dolan ke PKU pas jam besuk gitu. Hanya datang minta izin rohaniawan gitu untuk ikut mendoakan para pasien. Jadi ternyata itu punya arti betul bahwa mendoakan, saling mendoakan itu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka kebiasaan untuk saling mendoakan, tolong menolong, saling menasihati, mengajak-ajak kepada kebenaran dan mencegah pada kemungkaran, kemudian dengan ungkapan, dengan kebijaksanaan dan ungkapan yang baik itu menjadi sangat penting dalam pertemanan kita. Kadangkala kita mengajak kepada kebaikan tapi dengan cara-cara yang mungkar. Maksudnya dengan cara-cara yang kemudian sombongan hanya untuk menunjukkan kita lebih dibanding orang lain. Ilmunya seakan-akan kita punya ilmu, orang lain bodoh, dan kemudian kita dengan semena-mena menceramai mereka tanpa memperhatikan kondisi ruang dan waktu yang mereka alami atau kondisi-kondisi yang ada pada mereka, sehingga kemudian menjadi tidak bijaksana, sehingga hasilnya pun kemudian jadi tidak baik. Karena itu bil hikmah, dengan kebijaksanaan, wal mau'idotil hasanah, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat sasaran, itu menjadi penting dalam jalinan pertemanan kita. Nah, demikian beberapa pengalaman spiritual yang saya dapatkan selama menjalani perawatan dan isolasi. Saya menyadari pengalaman spiritual itu bersifat pribadi, tidak sama untuk semua orang. Namun sebuah pengalaman terkait hal-hal yang baik tentu baik-baik saja untuk disampaikan. Saling berbagi pengalaman tentang kebaikan, insya Allah akan menjadikan kita semakin baik dalam menjalani hidup sebagai orang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua jamaah Zoom-nya pada pengajian malam hari ini, Masya Allah sekali ya, sharing dari Ustadz Ashad malam hari ini. Jadi kita tuh ketika mengalami itu perlu adanya menerima. Ini adalah ujian di mana kita bisa melewatinya. Dan ketika kita bisa melewatinya, tandanya kita bisa mengupgrade kepribadian kita seperti itu. Kemudian setelah itu kita harus bermuhasabah apa yang sebenarnya yang salah dari diri kita yang sebelumnya dan apa yang harus kita perbaiki. Masya Allah sekali untuk Bapak dan Ibu semua jamaah Zoomiyah pengajian pada malam hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya menyalahnya di kolom komentar. Banyak sekali Ustadz yang sharing, sekedar sharing saja dari Bapak Sentot Haryanto, Bapak atau Ibu, sekedar sharing saja, benar bahwa pengalaman spiritual itu sangat pribadi. Artinya satu orang dengan orang lain itu berbeda. Bahkan pengalaman ini dalam diri sendiri bisa berbeda, misalnya antara pagi, siang, sore, malam, senang atau sedih. Pengalaman spiritual itu bisa berbeda. Contohnya, pengalaman spiritual yang nyata saat haji atau umroh. Tentu bagi yang belum ke tanah suci, tentu bisa merasakan, misal di Mekah atau Masjidil Haram, dan Madinah, Masjid Nabawi berbeda, dan bahkan saat pagi dan malam berbeda. Pada saat sakit, sering mengalami pengalaman spiritual, bahkan mungkin ada yang luar biasa, misalnya pengalaman mati suri dan lain-lain. Nun, Pak Ustadz sharingnya, nun juga Bapak atau Ibu. Kemudian nih, Ustadz ada juga dari Bapak Daryatmo. Sesuai penjelasan, Pak Ashad berusaha ikhlas dan berprasangka buruk kepada orang yang diduga menularkan secara moral sesuatu yang terpuji. Namun, agar penularan tidak semakin banyak, juga ada kewajiban untuk melapor ke pihak terkait atau Satgas untuk dilakukan tracing. Bukankah demikian? Oh, itu berarti pertanyaan. Izin tanya, Mbak. Untuk jawaban ini dulu, ya. Saya kira pertama saya setuju bahwa harus ada perbaikan termasuk kemudian agar tidak ada penularan dengan tracing itu. Kalau sudah jelas, jadi intinya kita kan patokannya 3M atau 5M gitu ya. Artinya kita
patokannya itu saja lah. Artinya bahwa agar kita perlu melapor pihak terkait itu terkait dengan ya tracing tentu saja pasti kita akan lakukan. Gitu. Jadi jadi tracing itu tidak terkait dengan siapa yang menularkan siapa. Jadi tracing terkait dengan siapa kontak erat kita. Karena orang yang kita duga yang ternyata kemudian nanti akhirnya positif COVID itu jangan-jangan justru karena kontak erat dengan kita yang menularkan, bukan dia yang menularkan. Gitu. Jadi tracing terkait dengan kontak erat, tidak terkait dengan siapa yang menularkan siapa. Gitu. Jadi gitu. Bahwa kemudian misalnya dulu ada klaster soto. Nah, maka tidak semua atau kemudian sumber penularannya barangkali memang bukan yang pertama bukan dari penjual sotonya, tetapi kemudian dari pelanggan yang datang ke sana. Pelanggan datang ke sana menularkan kepada penjual soto dan penjual soto kemudian menularkan kepada pelanggan yang lain, misalnya begitu. Artinya kita tidak tahu sebenarnya siapa penular pertama. Jadi ini yang kata kunci ini yang ingin saya sampaikan, bahwa tracing tidak, sehingga untuk agar tidak tetap berprasangka baik lah bahwa kemudian terhadap itu, tetapi bahwa siapa yang kontak erat ya boleh kita laporkan karena itu bicara tentang tracing, dan saya juga melakukan itu. Tetapi saya berusaha untuk tidak menghakimi bahwa dialah penular saya. Ini penting karena itu akan sangat berpengaruh secara psikologis terhadap sikap-sikap kita, dan itu karena tidak bisa dibuktikan kecuali kita mampu melakukan penelitian secara akademis, ilmiah, bahwa dia benar-benar adalah orang yang menularkan saya. Ini jawaban saya. Ngaten, jawaban saya. Mungkin ada yang lain? Tadi ada Ibu yang ingin bertanya. Iya Pak, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, kemarin itu teman saya itu ada juga yang sempat kena COVID. Jadi beliau itu merasa ketakutan. Dan memang menduga-duga yang seperti Bapak bilang tadi, saya sepertinya kena COVID dari dia karena ada anaknya yang baru pulang dari Jakarta dan menularkan COVID pada bapaknya. Kemudian orang itu berinteraksi atau berkomunikasi dengan keluarga yang terkena COVID. Begitu cerita beliau. Yang saya ingin ini pertanyaannya saya itu mungkin seperti bersifat personal gitu Pak. Jadi teman saya ini ketika COVID itu dia rasanya seperti sudah mau mati katanya. Sudah seperti mau meninggal, kayak sudah tidak ada lagi di dunia ini seperti itu. Dan beliau itu katanya ada perjalanan spiritual atau teguran spiritual itu ada, dan itu datangnya dari dalam mimpi. Jadi beliau itu seperti dia mimpi tentang arwah-arwah itu datang, terus memberikan apa seperti itu. Dan setelah keluarganya yang arwah-arwah itu datang, katanya tiba-tiba saya merasakan saya kok menjadi semakin menjadi lebih baik. Nah, itu mungkin gambaran teman saya, Pak. Ini yang maksud saya pertanyaan secara personal. Apakah Bapak merasakan ada istilahnya kayak perjalanan spiritual juga yang seperti itu, Pak? Atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Ustaz, monggo bisa dijawab. Banyak pengalaman-pengalaman yang sesungguhnya bersifat personal, yang barangkali memang kemudian kita tidak memperhatikan. Ya, jadi sesungguhnya ada banyak sekali kemudian pengalaman-pengalaman yang kalau kemudian kita perhatikan itu sifatnya spiritual dan itu memberi efek baik terhadap kita. Sekali lagi bahwa pengalaman personal itu sifatnya, pengalaman spiritual itu sifatnya personal. Gitu. Nah, sehingga dan
kembali kepada persoalan kalau kita bicara tentang tadi ya, tentang konsep sebab akibat gitu. Sesungguhnya kan kita tidak tahu bahwa kemudian pengalaman spiritual itu lahir dari apa. Kondisi yang kita alami itu kemudian melahirkan satu pengalaman tertentu. Itu kan tidak lahir dari sebuah pengalaman tunggal bahwa kita itu mengalami COVID gitu. Tetapi barangkali kemudian itu ada trauma-trauma masa lalu kita yang kemudian ketika ada kondisi tubuh kita yang tidak nyaman itu kemudian muncul dengan begitu saja dengan sendirinya sehingga kemudian lahirlah itu, dan itu kemudian kita anggap bahwa itu adalah pengalaman spiritual karena COVID gitu. Nah, sebab akibat itu sebenarnya kan nggak jelas, gitu. Karena kemudian itu sangat mungkin bahwa itu adalah kejadian berantai pada masa-masa yang lalu. Nah, sehingga saya tidak berani untuk mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman spiritual itu lahir pada masa COVID. Tetapi saya hanya bisa bercerita bahwa apa-apa yang saya alami itu terkait dengan kemudian bagaimana saya memaknai ini. Jadi aspek-aspek spiritual yang saya ungkapkan adalah aspek-aspek pemaknaan yang melahirkan kekuatan dalam hidup saya. Karena itu yang paling penting. Saya hanya bisa menyampaikan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk melahirkan kekuatan diri kita dalam menjalani hidup ini. Sehingga saya atau memang kemudian saya selama ini gagal untuk menempatkan itu, atau karena kemudian saya tidak punya traumatik masa lalu terkait dengan sesuatu yang melahirkan pengalaman spiritual yang mungkin sangat mistis seperti itu. Bahkan selama saya haji juga tidak terlalu banyak pengalaman hal-hal yang agak aneh-aneh yang saya alami, tetapi saya merasa bahwa ada banyak makna-makna yang saya dapat dalam pengalaman ketika haji, ketika kemudian saya menjalani perawatan dan isolasi itu. Dan makna-makna itulah yang kemudian melahirkan spirit, melahirkan kekuatan saya untuk menjalani hidup. Dan itu semua saya sangat yakin bahwa pemaknaan itu yang saya dapat dari Allah. Gitu. Kenapa? Karena ujungnya adalah kebaikan. Kalau kemudian pemaknaan yang sifatnya kebencian, saya membenci, saya kemudian menjadi berprasangka buruk, itu dari setan. Jadi karena saya berusaha, kalau saya sangat yakin bahwa pengalaman-pengalaman yang sifatnya mengarah pada kebaikan itu dari Allah. Yang saya harus bersyukur, saya harus kemudian tidak boleh berprasangka buruk. Ya, yang membuat kekuatan kita untuk menjalani hidup itu semakin kuat. Nah, itu saya kira itu. Maka jawabannya kalau kemudian apakah saya mengalami hal-hal yang demikian itu kebetulan tidak gitu. Karena entah saya tidak punya traumatik masa lalu atau ada rentetan masa lalu yang melahirkan itu, atau memang Allah memang tidak menakdirkan saya untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Itu jawaban saya. Bapak dan Ibu semua, ini ada lagi sharing dari jamaah di kolom chat. Perubahan mindset atau kebersamaan jamaah sinergi teamwork selalu menebarkan energi positif, bukan energi negatif, berpikir positif, berhusnuzon. Ini Pak Sentot, matur nuwun. Kemudian selanjutnya dari Bu Wuri Astuti, PDA Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang terpapar sepakat tidak perlu mencari dapat dari mana atau siapa yang menularkan kita. Kuncinya adalah bersangka baik pada Allah karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa skenarionya Allah. Kedua, bersabar dan ikhlas itu sangat membantu dalam mengatasi segala sesuatu yang terjadi. Berbekal tersebut, semua yang terjadi bisa kita atasi, tidak mampu mencium aroma, tidak bisa merasa semua, bukan kendala karena keyakinan Allah akan membantu kita dengan sangka-sangka baik kita, maka asupan protein dan vitamin serta mineral menjadi mudah masuk meski tidak terasa apa-apa dengan pusing, demam, dan batuk yang dirasakan. Alhamdulillah, salam sehat, salam semangat, serta jangan lupa untuk selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Wassalam. Salam sehat juga untuk Ibu. Ya, ini komentar saya kira saya setuju. Bapak atau Ibu mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Boleh saya bertanya lagi?
Boleh dipersilahkan. Oh, yang Ibu ya udah nanti lagi Bu. Iya, ada yang mau bertanya ya, yang lain. Oh, boleh? Saya duluan Iya, Bu. Iya, boleh, iya. Ini dipersilahkan. Iya. Terdengar? Ini saya sekarang di ruang isolasi Bapak Ibu. Nama saya Trihandayani di salah satu rumah sakit di Cimahi. Yang penting pada saat terpapar COVID itu optimis dan bersyukur. Terkadang ada teman-teman di rumah sakit mana fasilitasnya bagus, dokternya datang, terus disuruh jemuran. Di sini kebetulan mendapatkan rumah sakit yang dokternya tidak pernah datang, kemudian jangankan jemuran keluar dari kamar juga tidak boleh. Tapi satu hal yang mungkin bisa saya share ke Bapak Ibu semua, kita tetap harus bersyukur. Saya tidak mau membanding-bandingkan rumah sakit yang satu dengan yang lain. Saya tidak mau membanding-bandingkan dengan Wisma Atlet atau rumah sakit manapun. Yang penting saya bersyukur bisa masuk ruang isolasi karena ketika masuk IGD paru-paru saya sudah ada flek. Jadi jika saya terlambat mungkin apa jadinya? Saya bersyukur Allah masih bisa membawa saya ke ruang isolasi. Saya bersyukur bahwa saya masih bisa ditangani walaupun dokternya tidak pernah datang. Dan saya tidak mau membanding-bandingkan rumah sakit yang satu dengan yang lain. Yang penting saya tetap harus berusaha. Dan ketika ada teman membawa obat-obatan, misalnya herbal ini, herbal itu, saya coba semuanya. Sekalipun tetap obat-obatan dari dokter tetap saya minum. Setiap kali dikasih obat ini, herbal itu, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan kali ini PCR saya negatif. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu ke suster, ke teman-teman sebelah, saya harus memberikan support bahwa kita harus sehat, kita harus bisa melawan ini semua. Dan saya nggak mau membanding-bandingkan rumah sakit yang satu dengan yang lain, pelayanan rumah sakit yang satu dengan yang lain. Akhirnya ada energi negatif di diri saya. Jadi saya tetap harus optimis dan selalu berprasangka baik terhadap siapapun. Dan itu membuat makin hari makin baik diri saya. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Nah, ya, terima kasih Bu. Saya kira ini pengalaman juga buat kita semua. Selanjutnya, terima kasih juga atas sharingnya, insya Allah luar biasa. Kemudian selanjutnya tadi ada Ibu. Iya, saya mau bertanya lagi, Pak. Begini, Pak. Kan Bu, namanya siapa Bu ini di ini tuh saya PGSD FKIP UAD. Oh, Bu Satria, Pak. Iya. Ini saya mau tanya lagi, Pak. Tentang kan kalau sudah dikena COVID itu pengalaman mereka itu ada yang dikucilkan dari masyarakat. Saya mau tanya kepada Bapak, bagaimana? Apakah Bapak mendapatkan pengucilan atau kemudian langsung dijauhi secara semua orang gara-gara kena COVID? Apakah Bapak mengalami itu? Kalau misalkan ada, bagaimana Bapak menghadapinya? Itu Pak. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, terutama tentang keluarga saya, betapa saya sangat berbahagia. Pada awalnya saya sangat was-was, kemudian jangan-jangan nanti keluarga saya mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Ada terjadi apa-apa dengan keluarga saya karena banyak atau ada masyarakat yang kemudian tidak menerima fakta ini. Tetapi alhamdulillah ternyata masyarakat justru mensupport, banyak bantuan, bukan masalah bantuannya Bapak Ibu sekalian, tetapi perlakuan masyarakat terhadap keluarga saya sangat menggembirakan. Ini sesuatu yang pada awalnya saya khawatir, was-was terhadap kejadian ini. Akhirnya kemudian saya bersyukur sekali bahwa justru masyarakat mensupport. Bahwa setelah kemudian kita sembuh, ada ini saya kemudian saya mendapat pengalaman begini.
ada pengurus ranting Muhammadiyah di tempat saya mengirim pesan kepada saya, tolong itu diberitahu jangan ke masjid dulu, karena jamaah khawatir dia baru saja pulang dari shelter kok langsung sholat di masjid gitu. Nah, saya kira itu juga memang harus jadi kita gitu. Kita ya untuk menjaga kenyamanan jamaah yang lain dan sebagainya, ya selama kita masih baru saja sembuh, ya kemudian kita jagalah, jangan sampai kemudian orang khawatir terhadap kita. Nah, ketika saya pulang, saya sudah lapor kepada beberapa teman, tapi saya belum bisa keluar. Saya sampaikan begitu. Bahkan sampai sekarang saya mengatakan bahwa kalau saya tidak ada acara yang penting sekali, saya tidak keluar rumah. Itu saya sampaikan, sehingga kemudian orang tidak khawatir. Dan saya juga kemudian untuk berhubungan dengan orang lain, ya saya untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, saya kemudian memastikan meskipun lewat lewat genos bahwa saya tidak lagi sakit, tidak lagi terpapar gitu. Itu saya ingin sampaikan juga. Tetapi sekali lagi bahwa saya tetap ketika tidak penting sekali saya tidak keluar rumah. Ini pengalaman saya, sehingga kemudian orang juga tidak khawatir terhadap saya. Dan ya sekarang kalau ada orang bertamu juga saya silahkan gitu. Tetapi maaf, selama PPKM darurat saya tidak menyediakan hidangan untuk tamu. Kalau tidak lagi PPKM darurat seperti biasanya, saya sediakan minuman dan snack yang dibawa pulang ke rumah. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjamin keamanan kita bersama. Kan enak kan, dan kalau orang saling bisa nyaman gitu kan. Mungkin tidak biasa saja bahwa datang ke rumah kok nggak dikasih hidangan gitu. Ya saya kasih hidangan tetapi dibawa pulang. Kenapa? Ya biar nyaman saja. Kita saling menjagalah gitu. Saya kira begitu, Bu. Jadi ya kita tetap harus mengusahakan. Barangkali kalau orang bersikap tidak baik kepada kita atau tidak nyaman kepada kita, karena memang itu adalah cermin kita. Karena sikap kita juga salah terhadap dia, sehingga kemudian kita perlu melakukan introspeksi diri. Mungkin apa yang sikap saya itu mungkin dianggap terlalu introvert, selalu dan mengoreksi diri dan tidak menyalahkan. Tetapi kan kita sesungguhnya tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah diri kita, sehingga orang lain berubah karena kita yang berubah. Saya kira itu, Bu. Matur nuwun. Masya Allah, Bapak dan Ibu semua jamaah Zuniyah pengajian online pada malam hari ini. Mungkin banyak dari kita yang pengen sharing lagi atau bertanya lagi, tapi sayang sekali lagi-lagi kita terhimpit oleh waktu. Semoga kita bisa sharing atau ketemu lagi di lain waktu. Bapak, Ibu semua, Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Dan sedikit juga saya pada saat itu ketika keluarga saya terdampak COVID, saya pun sama gitu merasakan hal yang lebih, mungkin ini hanya sebatas sharing ya, lebih menyekamnya lagi ke media. Jadi pada saat itu keluarga saya terdampak media. Pada saat itu ada berita, jadi keluarga saya itu kena COVID, adik saya terutama itu katanya kena COVID gara-gara di penjara. Padahal adik saya sama sekali nggak ada namanya masuk ke penjara kayak gitu. Dan itu tersebar di mana-mana media-media koran besar kayak gitu, bahwa keluarga saya tuh terdampak COVID di penjara. Dan pada saat itu juga tidak ada konfirmasi ke keluarga saya tentang penyebaran berita tersebut. Dan di situ tidak ada yang namanya kerahasiaan. Padahal seharusnya kode etik berita kan harus ada kerahasiaan. Itu tidak ada kerahasiaan sama sekali. Jadi di situ bisa dikatakan keluarga saya terkena fitnah pada saat itu, fitnah media yang pada saat itu untuk melindungi suatu lembaga sebenarnya. Jadi itu sedikit sharing dari saya juga. Mungkin Bapak atau Ustadz Azhad bisa memberikan closing statement pada pengajian malam hari ini. Ya, saya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya buat makalah gitu. Sekali lagi bahwa kemudian kalau nanti butuh makalah bisa menghubungi sama admin acara ini. Jadi silahkan, kemudian saya sudah share ke sana.
atau kalau model harus langsung ke saya ya bisa lewat nomor WA saya, bisa dicatat nomor WA saya 0896 ya 0896 750 33777. Pak Ustadz nuwun sewu. Nggih. Nggih, biasanipun para peserta menika sudah masuk grup WA Pak Ustadz. Gitu. Sehingga nanti kalau untuk materi atau apapun itu maka bisa kami bantu untuk share di grup menika supados nanti meringankan Pak Ustadz. Ya, sudah saya sudah lewat Pak Satria sudah saya kirim lewat Mas Satria nggih. Jadi ya. Nggih. Oh ya nggih. Siap. Nggih, matur nuwun sanget Pak Ustadz. Nggih. Matur nuwun demi saja kalian. Semoga kehidupan kita semakin lama semakin baik. Pandemi segera berakhir dan kita senantiasa diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan barokah, dan insya Allah hidup kita semakin berkah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sharingnya Pak Ustadz Asad. Matur nuwun Ustadz sharingnya. Masya Allah Bapak Ibu. Pengajian malam hari ini banyak sekali ya dari kita. Ternyata kita nggak sendirian gitu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa, terutama juga pengalaman dari Ustadz Asad tadi yang telah dijelaskan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan. Saya banyak belajar di sini bahwa ketika kita sedang sedih atau terpuruk, kita yakin bahwa kita tidak sendiri, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada teman-teman. Dan satu quotes dari saya, yakinlah terkadang kesedihan kemarin akan menjadi kebahagiaan untuk hari ini jika tidak bangkit. Jadi yakinlah kesedihan kemarin adalah kebahagiaan untuk hari ini jika kita terus bangkit. Seperti itu. Mungkin itu dari saya atas nama Salma Latifah. Mohon maaf jika ada kata salah, tingkah maupun perbuatan. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat ijhad wala taksal wala taku ghafilan sanadamatul uqbali man. Sehat ya Asa. Matur sangat. Sama demikian. Matur nuwun Pak Ustadz Asad. Amin ya rabbal alamin. Bu Masuna. Nuwun pamit Sampun bergabung. Halo Mbak Ria.